Saya kelahiran di Parit Selamat, Parik Slamet, iya, sebuah desa namanya Desa Kulalemang, Kecamatan Keritang. Kecamatan Keritang. Kemudian Unisi ini sebagai salah satu-satunya satu-satunya universitas di Indragiri Hilir, tentu menampung anak-anak daerah di Indragiri Hilir yang tidak mampu bisa keluar begitu, bisa berkuliah di Unisi. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Devi Aulia di studio MA. Suatu kebanggaan bagi kami kedatangan Menteri dalam kampus Universitas Islam Indragiri. Untuk mengenal lebih dekat, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Bang Yusuf. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nama lengkapnya siapa nih Bang? Nama lengkap saya Muhammad Yusuf. Muhammad. Aslinya dari mana Bang? Saya kelahiran di Parit Selamat, Parik Slamet, iya, sebuah desa namanya Desa Kulalemang, Kecamatan Keritang. Kecamatan Keritang. Bisa dijelaskan nggak Bang? Apa sih tugas menteri dalam kampus? Iya, tugas menteri dalam kampus itu kalau dirunut sih agak banyak memang. Tapi yang paling mendasar itu memang menteri dalam kampus ini menampung aspirasi dari mahasiswa yang kemudian yang diajukan dari DPM, kemudian ditindaklanjuti oleh BEM dalam kampus. Juga BEM dalam kampus juga ini dia bagian BEM ini kalau diibaratkan semacam orkestra musik. Nah, bagian BEM dalam kampus ini adalah bagian yang penting di dalamnya gitu. Dia yang mengatur orkestra di dalam BEM gitu. Selain daripada presiden sendiri. Presiden itu nama ketua dari BEM. Iya, jadi Ya. sama seperti wakil dari teman-teman yang lain atau Ya, dari bisa dibilang mahasiswa-mahasiswa begitu. yang lain. Ya. Bisa diceritakan nggak Bang, sedikit pengalaman Abang dalam berorganisasi di kampus atau di luar kampus? Oh, di dalam kampus ya. Di dalam kampus itu saya mulai berorganisasi sejak semester 1. Jadi Semester semenjak 1. pertama itu langsung memang diajak teman-teman berorganisasi di BEM. Jadi semester 1 itu saya langsung diangkat sebagai wasekjen BEM bagian fakultas. Kemudian setelah itu 1 tahun setelah itu karena ada perubahan komposisi dalam pengurusan BEM, saya dipindahkan jabatannya ke sekjennya di BEM fakultas. Nah, tahun periode ini di kabinet kolaborasi presidennya itu Andi Taufik Hidayat, saya ditempatkan di bagian menteri dalam kampus, dipercaya di situ. Kalau di luar ada beberapa organisasi kita ikuti di paguyuban, di organisasi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial. Alhamdulillah beberapa diantaranya kami berproses di sana. Salah satunya di HMI begitu. Juga dalam paguyuban ada bermacam-macam organisasi sudah alhamdulillah berproses di sana. Berarti udah sangat aktif baik di organisasi dalam kampus maupun luar kampus. Iya, alhamdulillah. Nah, apa harapan Abang untuk Unisi ke depannya nih, Pak? Ya, terkhusus untuk mahasiswanya, tentu bisa lebih aktif dalam berorganisasi misalnya, karena mengingat mahasiswa ini bukan hanya sekedar kita datang untuk belajar, cuma ketika memangku sebagai mahasiswa ada tanggung jawab moral di sana juga. Nanti kalau misalnya Adinda Devi masuk kuliah tentu juga akan merasakan hal itu. Harapannya ke depan tentu bagian literasi tentu lebih meningkat nanti di Unisi, dan kemudian Unisi ini sebagai salah satu-satunya universitas di Indragiri Hilir, tentu menampung anak-anak daerah
di Indragiri Hilir dan tidak mampu bisa keluar begitu, bisa berkuliah di Unisi. Unisi juga tidak kualitas juga tidak buruk. Iya. Iya, di sana juga kita di apa namanya itu, disediai semacam diwadahi untuk berproses, belajar dan lain-lain segalanya. Oke. Nah, Abang sendiri mengambil jurusan apa nih Bang dalam perkuliahan di Unisi? Saya di Fakultas Hukum. Fakultas jurusan Hukum. ya. Sering ikut kayak demo-demo gitu dah Bang? Ya, kalau misalnya ada aksi-aksi seperti itu, kita terlibat aktif dan seringkali dalam beberapa hal kemarin kita ikut demo Omnibus Law misalnya kan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mendukung, tidak pro dengan masyarakat, kita turun aksi. Tapi aksi itu tidak semata-mata hanya turun, ya karena sebelumnya kita itu di mahasiswa, di berbagai organisasi mahasiswa itu di Tembilahan misalnya, di daerah juga, kita himpun masing-masing, kemudian kita kajian dulu, diskusi, baru kemudian turun aksi. Berarti turun tidak hanya sekedar keluar-keluar rusak-rusak Ya, ini, betul, tapi tidak. ada hikmahnya menyampaikan Ya, ada apa yang di sana. unek-unek mahasiswa dan Iya, mahasiswi. karena unek-unek mahasiswa ini adalah unek-unek masyarakat itu Iya, sendiri. jadi Itulah perwakilan. itulah kemudian kita antar kepada pihak yang berwenang yang bertanggung jawab dalam hal itu. Nah, program apa saja nih Bang yang sudah dijalankan oleh Unisi BEM ini? Dan di BEM ya. Dan program apa saja yang sudah dipersiapkan untuk tahun-tahun berikutnya? Iya, di semester berikutnya begitu tepatnya. Ya. Program-program di BEM itu, jadi di BEM itu ada kementerian-kementerian. Iya. Struktur BEM itu diketuai oleh presiden, kemudian di bawahnya itu kementerian-kementerian. Nah, kementerian-kementerian ini kemudian membuat suatu program. Program itu kemudian dikaji, terus direalisasikan oleh kementerian terkait. Nah, di dalam kementerian saya sendiri, di Menteri Dalam Kampus, kita sedang merancang program yaitu debat ilmiah. Debat ilmiah ini, ya pesertanya juga mahasiswa Unisi, mengangkat isu tentang pendidikan di sana. Nah, program-program sebelumnya juga dari kementerian-kementerian lain ada semacam ekonomi, seminar tentang kelapa, di Kementerian Agama itu kemarin ada seminar tentang keagamaan, basic agama dalam pendidikan di daerah Indragiri Hilir. Jadi begitu, sinergisitas antara program-program kementerian kemudian direalisasikan itu kerjasama semua. Oke Bang, apa tanggapan Abang tentang kami generasi milenial pada tahun ini Bang? Iya, generasi milenial, saya juga termasuk daripada generasi milenial itu. Tentu dalam hal ini kita bersandingan dengan teknologi yang semakin maju. Apalagi di media sosial begitu kan. Mungkin untuk generasi milenial ini menggunakan alat yang ada itu lebih positif, seperti yang sekarang ini yang Adinda lakukan ini, membuat konten-konten kreatif, konten-konten berdialog seperti ini, yang bisa melahirkan kreativitas anak muda dan menyebarkan kebaikan. Karena memang di tahun 2030 itu kita mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi ini di mana usia yang produktif lebih banyak daripada usia yang senja, gitu. Artinya kita yang sekarang adalah calon-calon pemimpin di masa akan datang. Bagaimana kemudian calon-calon pemimpin ini yang akan datang ini jika tidak diberdayakan sekarang atau diolah dari sekarang, maka apa jadinya ke depan begitu untuk generasi milenial memimpin untuk ke depannya. Terlebih lagi ada slogan yang mengatakan bahwa 2045 itu Indonesia emas. Nah, di 2045 itu kita adalah generasinya. Generasi emas adalah kita yang milenial ini. Maka perlunya memang kegiatan-kegiatan yang produktif, kegiatan-kegiatan yang aktif, yang memacu kreativitas kita untuk berimajinasi, berilmu pengetahuan yang menuju kepada hal-hal yang positif lainnya. Karena kalau anak mudanya tidak berproduktif, tidak berkualitas, gimana nasib bangsa nanti? Iya, karena pemuda ini adalah sentral bagi bangsa. Jika pemudanya masa depan suatu bangsa,
Tergantung pada tangan iya, pemuda. tergantung pemudanya hari ini. Oke Bang, terima kasih atas waktunya. Semoga Sama-sama, lain Indah waktu Devi. bisa mampir ke studio MA kami. Amin. Alhamdulillah sahabat, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Menteri Dalam Kampus Universitas Islam Indragiri periode 2020-2021. Jangan lupa terus dukung channel kami ya sahabat dengan cara like, share, dan subscribe channel kami. Oh ya sahabat, untuk masukan atau saran bisa langsung dimuat di kolom komentar ya sahabat. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.